Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat yang diampu oleh Bapak Muhammad Faizur Rahman, Magister Hukum Islam. Di sini kami akan membahas tentang proses pewarisan. Sebelum lanjut pada penjelasannya, terlebih dahulu perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu Ainun Nadif, Krisna Hanum Heraatul Azim, dan Ahmad Salahuddin Al-Afghani. Proses pewarisan. Hukum adat menjadi salah satu aturan hukum yang masih digunakan dalam proses pewarisan. Pengertian dari pewaris sendiri yaitu seseorang yang meninggalkan warisan atau harta kekayaan pada saat wafatnya untuk orang yang masih hidup atau ahli waris. Keberadaan hukum waris adat sangat penting dalam proses pewarisan dan pastinya dapat dijadikan dasar dalam tatanan pembagian harta warisan dalam keluarga. Sebelum pewaris wafat. A. Penerusan atau pengalihan. Ketika seseorang meninggal dunia, hal tersebut akan menimbulkan sebuah akibat hukum tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban bagi seseorang yang sudah meninggal dunia. Dalam penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang telah diatur oleh hukum waris. B. Penunjukan. Apabila penerusan dan pengalihan hak serta harta kekayaan, maka hal tersebut telah terjadi perpindahan penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris untuk ahli waris. Dengan penunjukan oleh pewaris kepada ahli waris atas hak dan harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan kepemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang ditunjukkan untuk ahli waris. Akan tetapi, pengurusan, pemanfaatan, dan penikmatan hasil dari harta tersebut sudah ada pada ahli waris yang telah ditunjuknya. C. Pesan atau wasiat. Ada kalanya ketika seseorang pewaris merasakan sakit yang sudah parah dan merasa tidak ada harapan untuk hidup lagi, atau bisa juga karena akan bepergian jauh, bertransmigrasi, pergi naik haji yang kemungkinan tidak akan kembali lagi ke kampung halamannya. Kemudian pewaris tersebut berpesan kepada anak dan istrinya tentang harta kekayaan yang akan ditinggalkannya. Pesan atau wasiat dari orang tua atau pewaris kepada ahli waris ketika semasa hidupnya harus diucapkan dengan terang-terangan dan jelas, serta disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga, dan tua-tua desa atau pamong desa. Pada bagian D tentang penguasaan warisan, dikarenakan harta warisan tersebut merupakan milik bersama yang ada untuk hal kepentingan dari anggota pewaris tersebut, atau pembagian warisan tersebut ditangguhkan karena alasan-alasan yaitu masih ada orang tua, terbatasnya harta peninggalan, pewaris tidak punya keturunan, para pewaris belum dewasa, belum ada pewaris pengganti, belum ada waris yang berhak, dan belum diketahui hutang piutang pewaris. Tentang penguasaan janda. Pada umumnya bila di Indonesia apabila dari sang pewaris telah wafat dan meninggalkan istri serta anak-anaknya, maka harta waris yang terutama harta bersama suami dan istri yang didapatkan dari hasil pencarian selama perkawinan tersebut berjalan dapat dikuasai oleh janda dari almarhum untuk kepentingan kelangsungan hidup dari anak-anaknya serta janda yang ditinggalkannya. Ada kalanya janda dalam menguasai harta warisan berperan sebagai pembagi dari harta warisan tersebut kepada waris tanpa adanya campur tangan dari saudara-saudara lelaki kandung suaminya. Dari penguasaan anak, bila janda tersebut adalah sudah menua dan anak-anaknya sudah dewasa dan berumah tangga, maka harta warisan tersebut tidak terbagi-bagi dan dikuasai oleh anaknya yang berfungsi dan berperan untuk tidak terlebih hak warisan yang berupa tanah di mana pengaruh hak ulayat masih kuat. Misal penguasaan anak laki-laki tertua atas tanah Kasikepan di Cirebon, atau tanah Pakulen atau tanah
pelayangan yang dikuasai oleh kuli kenceng. Begitu pula dengan tanah padesan di Bali yang dikuasai oleh anak laki-laki tertua yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan dari musyawarah desa. Untuk penguasaan dari anggota keluarga, bila pewaris wafat namun anak-anaknya masih kecil dan juga tidak ada jandanya sebagai penanggung jawab dari harta yang telah ia wariskan, maka kekuasaan dari warisan yang tak terbagi menurut dari susunan kekerabatan dan pewaris. Bila dari pewaris sebenarnya sudah bisa berdiri sendiri dan sudah ada ahli waris pengganti, maka penguasaan dari harta waris tersebut akan diakhir, dan yang menguasai saat itu wajib untuk menyerahkan harta waris tersebut beserta tanggung jawabnya kepada ahli waris yang berhak. Untuk penguasaan tua-tua adat, apabila harta yang diwariskan tersebut berupa pusaka tinggi seperti keris pusaka, pedang, hingga benda pusaka yang besar nilainya seperti bangunan, balai adat, dan perlengkapan adat, maka walaupun yang memegang barang tersebut adalah pewaris dari jabatan adatnya, sebenarnya berada di bawah penguasaan tua-tua adat atau kepala desa. Jadi bila pewaris yang mempunyai jabatan tersebut wafat, maka akan kembali kepada tua-tua adat dan akan ditetapkan lagi pewaris pengganti yang ditetapkan melalui permusyawaraan adat. Waktu pembagian dan juru bagi. Umumnya pada hukum adat tidak ada ketentuan tentang kapan waktu untuk pembagian harta waris tersebut dan tentang kapan sebaiknya diadakannya pembagian, dan juga ketentuan tentang siapa yang akan menjadi juru bagi dari harta waris tersebut. Pada adat umumnya, biasanya pembagian tersebut dilakukan saat telah selesainya upacara sedekah atau biasa disebut waktu 7 harinya sampai 1000 harinya. Yang akan menjadi juru baginya adalah orang tua yang masih hidup, janda atau duda dari pewaris, anak tertua lelaki atau perempuan, sanak saudara yang dipandang jujur, adil, dan bijaksana, atau kerabat tetangga, pemuka masyarakat adat, atau pemuka agama yang diminta oleh para ahli waris untuk bertindak sebagai juru bagi. Pada bagian B, untuk cara pembagiannya, dalam hukum adat tidak dikenal tentang cara pembagian dengan perhitungan matematika, namun selalu berdasar dari atas pertimbangan mengingat wujud benda yang kebutuhan waris bersangkutan. Dalam hal ini ada dua cara, yaitu dengan cara segendong sepikul, yang artinya anak lelaki mendapat 2 kali lipat bagian anak perempuan, dan yang kedua dengan cara dum-dum kupat, yang artinya bagian dari anak lelaki maupun perempuan punya bagian yang berimbang sama. Untuk selanjutnya C, tentang kemungkinan hilangnya hak waris. Pada dasarnya setiap pewaris adalah waris dari pewaris orang tua kandungnya atau orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat yang berlaku baginya. Namun juga setiap orang juga bisa kehilangan hanya sebagai ahli waris yang didasiri oleh perbuatannya bertentangan dengan hukum adat. Perbuatan salah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membunuh ataupun berusaha untuk menghilangkan nyawa dari pewaris ataupun anggota keluarga pewaris. Yang kedua, melakukan penganiayaan atau berbuat hal yang merugikan terhadap kehidupan pewaris. Yang ketiga, melakukan hal yang tidak baik seperti menjatuhkan nama baik dari pewaris atau nama kerabat pewaris karena perbuatan tercela. Dan yang keempat, murtad dari agamanya atau berpindah kepercayaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya adalah pewarisan menurut hukum Islam. Agama Islam menggariskan maksud dan tujuan pewarisan tidak saja untuk kepentingan kehidupan individual para ahli waris, tapi juga berfungsi sosial untuk juga memperhatikan kepentingan anggota kerabat tetangga yang yatim dan miskin. Bagi orang lelaki ada hak bagian dari harta peninggalan itu
ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pada pula dari peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak. Menurut bagian yang telah ditetapkan dengan adanya Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, maka di dalamnya dipastikan Islam telah menaikkan derajat kaum wanita yang sebelum agama Islam, yaitu di masa jahiliyah hanya orang laki yang kuat berperang saja yang mendapat warisan, sedangkan wanita dan anak-anak tidak berhak mewarisi. Begitu pula Islam tidak membenarkan berlakunya perwarisan atau dasar sumpah di mana misalnya ada dua orang telah bersumpah untuk saling mewarisi. Poin selanjutnya adalah golongan ahli waris menurut KUHP Perdata. Yang pertama adalah golongan 1, suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya, yang ada di pasal 852 KUHP Perdata. Yang kedua adalah golongan 2, orang tua dan saudara kandung pewaris. Yang golongan 3, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Golongan 4, paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal anfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.